Oke, mulai berarti. Oke. Assalamualaikum Bu Dina. Waalaikumsalam Bu Heti. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Bu Dina. Ibu sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga Bu Heti. Oh iya, kemarin Bu Heti sempat WA ya. Katanya mau ketemu saya. Benar begitu Bu Heti? Benar sekali Bu Dina. Kemarin saya WA Bu Dina karena ingin ngobrol-ngobrol sama Bu Dina. Oh, begitu. Kira-kira rencana dari pertemuan kita ini apa ya Bu Heti? Ya, rencananya saya ingin berbagi cerita aja dengan Bu Dina tentang masalah yang sedang saya hadapi sekarang Bu Dina. Baik Bu Heti. Sebelum Ibu lanjutkan cerita dari permasalahan Ibu, saya ingin tahu dulu tujuan dari Ibu ini apa ya? Tujuan dari pertemuan saya ini mengajak Bu Dina untuk bertemu, saya berharap akan mendapatkan solusi terbaik Bu Dina ya, dari permasalahan yang sedang saya hadapi sekarang. Baik, Bu Heti. Jadi dari pertemuan kita ini yang Ibu harapkan, Bu Heti bisa mendapatkan solusi terbaik ya Bu ya, dari permasalahan yang Ibu hadapi. Benar sekali Bu Dina. Silakan Bu Heti ceritakan permasalahan Ibu, saya akan menyimak. Baik Bu Dina, terima kasih sebelumnya. Sebenarnya saya ada sedikit permasalahan Bu Dina ya. Permasalahannya itu yang saya sedang hadapin sekarang ini, saya merasa bingung untuk istilahnya itu mengadakan parenting atau pertemuan dengan orang tua atau wali murid seperti itu Bu Dina. Padahal menurut saya itu penting sekali dilakukan. Nah, di TK ini biasanya kita kan sebulan sekali itu kita harus adakan pertemuan untuk melaporkan perkembangan anak-anak didik kita. Begitu juga saya ingin mengetahui perkembangan anak-anak didik di rumah. Penting sekali sebenarnya Bu Dina. Tapi permasalahannya ini saya tidak apa ya, tidak pernah mempunyai waktu. Istilahnya itu tidak pernah mempunyai waktu yang tepat kami itu untuk berkumpul bersama. Seperti itu Bu Dina. Jadi kesulitan sekali untuk bertemu, untuk bercerita, untuk membahas bagaimana saya mengajar di kelas. Pengennya saya itu ada umpan balik dari mereka, tapi belum sempat sampai sekarang ini belum kesampaian. Itu permasalahannya Bu Dina. Oh, jadi permasalahan yang Bu Heti hadapi ini, Bu Heti merasa kesulitan dalam melaksanakan pertemuan ya dengan orang tua murid. Iya Bu Dina. Nah, menurut Bu Heti penting sekali ya pertemuan dengan orang tua itu untuk perkembangan anak-anak. Yang Bu Heti harapkan bahwa ada ruang untuk bertemu saling bercerita, bagaimana anak di rumah, kemudian Bu Heti juga bisa menyampaikan perkembangan mereka di sekolah, dan yang paling penting juga Bu Heti ingin minta umpan balik ya kepada wali Iya, murid tentang bagaimana Bu Heti mengajar. Kira-kira begitu ya Bu Heti ya? iya, benar sekali Bu Dina. Itu yang saya harapkan, itu permasalahan yang sedang saya hadapi sekarang. Jadi ini Bu Heti, kira-kira nih selama ini adakah kesempatan yang Ibu miliki untuk melakukan pertemuan dengan orang tua tersebut? Ada sih Bu, sebenarnya ada. Tapi menurut saya itu belum maksimal seperti itu Bu. Kebetulan waktu itu ada beberapa wali murid yang sedang menjemput anaknya, kemudian saya ajak ngobrol seperti itu. Saya sampaikan perkembangan mereka dan sebenarnya mereka itu menerima juga. Cuman gimana ya, saya takutnya itu kalau lama-lama mengganggu juga pekerjaan mereka. Jadi saya nggak terlalu apa ya, tidak terlalu berani untuk mengambil waktu mereka berlama-lama. Kemudian setiap 1 bulan sekali itu juga kita sebenarnya ada yasinan bersama Bu Dina. Jadi waktu itu sebenarnya bisa untuk bertemu, cuman waktunya belum maksimal dan kemudian ada juga beberapa wali yang sering tidak hadir seperti itu Bu. Jadi itu sih kendalanya Bu. Oke, baik. Selanjutnya nih, dari skala 1 hingga 10, di mana posisi Bu Heti saat ini untuk mencapai tujuan tersebut? Untuk mencapai tujuan tersebut mungkin saya masih berada di posisi 4 Bu Dina ya. Seperti itu. Kalau yang Ibu harapkan pencapaiannya di angka berapa nih Bu sebenarnya?
Kalau harapan saya sih tidak muluk-muluk dulu Bu Nina, mungkin, di angka 7 sudah bersyukur saya Bu Nina, kan ini kan baru mau dicoba Bu, jadi tidak mau muluk-muluk dululah seperti itu. Ya, baik. Jadi untuk mencapai angka tersebut, kira-kira apa sih kekuatan yang Ibu miliki? Kekuatan yang saya miliki, saya ingin berkolaborasi seperti itu Bu, dan, bekerja sama dengan baik dalam memfasilitasi perkembangan anak-anak didik saya. Oke, kemungkinan yang bisa Ibu ambil seperti apa? Yang bisa saya ambil, kemungkinan mengajak para wali murid itu untuk mengadakan pertemuan secara konsisten. Begitu Bu Dina, agar kerjasama dengan orang tua ini terjalin secara maksimal dan saya juga bisa menerima umpan balik, gimana sih saya mengajar selama ini, gitu Bu. Oke. Kalau gitu dalam kegiatan apa sih dalam proses kolaborasi tadi kira-kira ada nggak hambatan? Hambatan apa? Iya. Iya, kalau selama ini hambatan yang saya alami itu lebih ke waktu, Bu Dina. Karena para wali murid ini tidak bisa untuk menyamakan waktu mereka untuk bertemu bersama begitu. Karena kan latar belakang mereka kan berbeda-beda, Bu. Ada yang petani, pegawai, mungkin mengatur waktu itu sangat sulit sekali. Lalu menurut Bu Hetty, apa solusinya? Oh, saya ada kepikiran untuk membuat pertemuan virtual, Bu Dina. Wah, ide yang bagus itu Bu Hetty. Terus rencana Bu Hetty mau dilakukan seperti apa? Rencana saya itu akan melakukan pertemuan melalui Gmeet atau juga Zoom meeting seperti itu Bu Dina, yang menurut hemat saya tidak akan mengganggu kegiatan mereka dan, bisa dilakukan kapan saja dan di mana saja, begitu Bu Dina. Ya, bagus sekali Bu Hetty. Kira-kira nih strategi apa yang akan Ibu terapkan dalam rencana pertemuan virtual tersebut? Kalau strateginya sih saya akan berkolaborasi Bu Dina, ya karena saya kan belum ahli dalam pembuatan link-link seperti itu ya Bu Dina ya. Jadi mungkin dalam pertemuan virtual ini saya akan berkolaborasi. Jangka waktunya bagaimana Bu? Untuk jangka waktunya sendiri rencananya saya akan mengadakan mungkin sebulan sekali Bu Dina, dan, saya lihat nanti 1 semester ke depannya seperti apa perkembangannya. Apa sih Bu ukuran keberhasilan dari rencana Ibu melakukan virtual tersebut? Kalau ukuran keberhasilannya, saya akan melihat antusiasme para orang tua itu sendiri, Bu. Bagaimana mereka, melihat, menyampaikan perkembangan anak mereka, dan bagaimana responnya juga terhadap kegiatan ini. Itu untuk, ukuran keberhasilan saya. Lalu bagaimana Bu cara mengantisipasi gangguan? Nah, kalau masalah gangguan Bu Dina ya, namanya masalah gangguan pasti ada ya, terutama masalah teknis seperti, hilangnya sinyal seperti itu Bu Dina, atau mungkin kuota internet itu mungkin juga jadi masalah Bu Dina ya. Tapi, kita kan sebagian besar anak-anak didik saya itu berada di lingkungan atau wilayah yang sama dengan saya. Jadi kalau misalnya nanti ada gangguan, mungkin kita bisa mengatur ulang jadwal pertemuannya nanti. Atau Oke, ya, ya. ya Bu. Setelah itu, apa komitmen dari Bu Hetty agar rencana itu berjalan sesuai dengan harapan? Ya, komitmen dari saya agar rencana ini berjalan, segera mungkin, meminta bantuan dengan operator sekolah, kemudian membuat kesepakatan dengan wali murid kapan bisa, melakukan pertemuan virtual itu. Oke. Lalu untuk menjaga komitmen itu, kira-kira Bu Hetty minta bantuan sama siapa? Mungkin selain operator saya melibatkan kepala sekolah Bu Dina. Sebagai apa ya, sebagai fasilitator seperti itu. Kemudian mengingatkan saya juga akan kegiatan ini. Lalu bagaimana Bu tidak lanjut dari sesi coaching? Oh, dari tindak Dengan lanjut kita. iya.
Baik Bu Dina, untuk dari sesi coaching ini tindak lanjutnya saya akan segera menemuin operator, kemudian saya akan minta buatkan link, dan saya akan menemui kepala sekolah, minta persetujuannya, minta kesepakatan dengan orang tua murid juga melalui mungkin dengan grup WA dulu Bu Dina. Baik. Jadi intinya kerjasama juga sama operator gitu ya, Iya Bu Dina. agar rencana ibu berjalan dengan lancar gitu ya. Iya Bu Baik Bu Dina. Heti, alhamdulillah ya Bu Heti telah menemukan sendiri solusi dari permasalahan ibu tadi dengan melakukan pertemuan secara virtual ya Bu Heti Iya ya. benar sekali Bu Dina. Ya, alhamdulillah sekali Bu Heti. Eh, Iya, alhamdulillah Bu. Terima kasih Bu Dina sudah membantu saya dalam menemukan solusi melalui pertanyaan-pertanyaan yang Bu Dina sampaikan tadi. Sama-sama Bu Heti, seru sekali loh ngobrol kita hari ini ya. Tidak terasa nih udah hampir 25 menit ya kita ngobrol ya. Iya Mungkin Bu Dina. kita ngobrol lagi ya. Saya pengen tahu cerita kelanjutannya setelah setelah dilakukan virtual itu gimana gitu ya Bu Heti ya. Oke, siap Bu Dina. Nanti kalau sudah terlaksana, saya akan hubungi Bu Dina kembali. Kemudian saya akan mengajak Bu Dina ngobrol-ngobrol lagi. Bagaimana nanti kelanjutannya. Terima kasih atas waktunya Bu Dina ya. Sama-sama Bu Heti, sampai ketemu kembali ya. Iya. Stop dulu Bu. Aku itu dulu, refleksi dulu. Refleksi dulu Bu Dina ya. Suara Ibu hilang-hilang. Belum sampai 25 menit ini. Oh ya sudah, langsung baik lanjutkan refleksi baik. Halo, Bu Heti. Iya, halo. Nah, refleksi itu yang menjawabnya Ibu Heti atau aku nih? Refleksi mungkin yang kayak kemarin Bu Dina, yang refleksi Berarti, diri dulu. oh berarti Bu Heti yang Heeh. jawab dulu nanti. Oke. Oke, ya. Ya, silakan Bu Heti. Ya, dari refleksi diri saya Bu Dina yang sudah berjalan dengan baik ya selama percakapan kita pada sore hari ini, itu komunikasi antara kita berdua coaching dan coach sudah berjalan lancar Bu Dina ya. Kemudian suasananya juga lumayan cair dan hidup seperti itu. Ya. Kemudian yang masih perlu ditingkatkan mungkin ada pertanyaan-pertanyaan yang berbobot lainnya Bu Dina ya, mungkin lebih mendalam seperti itu. Kemudian yang saya lakukan untuk tetap dalam kehadiran penuh, kondisi kehadiran penuh adalah kondisi saya dalam kehadiran penuh dan terus fokus menghargai waktu. Kemudian untuk memperbaiki atau meningkatkan coaching, seharusnya kita mungkin lebih sering praktek Bu Dina, mungkin agar Iya. semakin mahir ya dalam melakukan proses coaching ini. Oke. Ya, Ya. mungkin itu refleksinya Bu Dina. Baik Bu Heti, ini aku stop dulu ya.